Salam sejahtera, jumpa lagi di channel RNC. Kembali kami akan sajikan segmen tokoh RNC. Dan kali ini kami akan menyajikan secara singkat tokoh bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama besar Indonesia yang terkenal di dunia internasional, yang oleh para ulama Indonesia dijuluki, bapaknya kitab kuning. Selamat mengikuti. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Tanara Serang tahun 1813, meninggal di Mekah Hijaz, tahun 1897, adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudakik, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah anak dari Syekh Umar yang merupakan keturunan sedarah dari Syekh Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang juga anak dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya sampai ke Rasulullah dari Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Ali bin Rasulullah. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Ba-ing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Di kiblat umat Islam sedunia itu, Nawawi belajar kepada Imam Masjid Al-Haram Syekh Ahmad Hatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Guru-gurunya yang lain adalah Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Hatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani. 3 tahun lamanya ia menggali ilmu dari ulama-ulama Mekah. Setelah merasa bekal ilmunya cukup, segeralah ia kembali ke tanah air. Ia lalu mengajar di pesantren ayahnya. Namun kondisi tanah air agaknya tidak menguntungkan pengembangan ilmunya. Saat itu, hampir semua ulama Islam mendapat tekanan dari penjajah Belanda. Keadaan itu tidak menyenangkan hati Nawawi. Lagi pula, keinginannya menuntut ilmu di negeri yang telah menarik hatinya, begitu berkobar. Akhirnya, kembalilah Syekh Nawawi ke Tanah Suci. Kecerdasan dan ketekunannya mengantarkan ia menjadi salah satu murid yang terpandang di Masjid Al-Haram. Ketika Syekh Ahmad Hatib Sambas uzur, Nawawi ditunjuk menggantikannya.
Sejak saat itulah ia menjadi imam Masjid Al-Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Selain menjadi imam masjid, ia juga mengajar dan menyelenggarakan halakoh, diskusi ilmiah, bagi murid-muridnya yang datang dari berbagai belahan dunia. Di antara muridnya yang berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten, dan Kiai Haji Hashim Asyari dari Jombang. Mereka inilah yang kemudian hari menjadi ulama-ulama terkenal di tanah air. Sebagai seorang alim ulama yang dekat dengan Allah, maka Syekh Nawawi juga mendapat keistimewaan dari Allah berupa karomah-karomah. Di antara beberapa kisah seputar karomah beliau adalah, pada suatu waktu Syekh Nawawi mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu ia dalam sebuah perjalanan malam hari, di mana tidak ada cahaya dalam tendanya sementara ilmu tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lentera agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Muroki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Karomah beliau yang lain terjadi saat beliau masih remaja. Dulu Syekh Nawawi kira-kira masih berusia belasan tahun pernah sholat di Masjid Pekojan, Jakarta Kota, dekat kediaman Habib Utsman bin Yahya, seorang ulama dan mufti Betawi. Selesai sholat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Utsman dengan nada lemah lembut dan penuh hormat, saat kebetulan Habib Utsman berada di dalam masjid. "Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Jawab Habib, "Ya, ada apa anak muda? Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat, dan kurang nyerong ke sebelah kanan, ke arah utara." Kata Habib Utsman, "Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak." Memang Habib Utsman adalah seorang pakar ilmu falak. Kemudian, Syekh Nawawi dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat dan seketika itu juga Ka'bah kelihatan dengan amat jelasnya di hadapan mereka berdua. Menyaksikan itu, Habib Utsman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung menubruk dan ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Utsman bin Yahya, dan beliau berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangannya oleh Habib, karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badan Syekh Nawawi, dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Di Mekah, Syekh Nawawi mendirikan sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Suatu hari, beliau menjelaskan di hadapan segenap santrinya, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santrinya menjawab, "Betul Syekh. Kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan di tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma?" Syekh Nawawi berkata, "Sebentar." Beliau langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran melihat apa yang dilakukan gurunya tersebut. Kemudian setelahnya, Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. "Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku. Silakan dicicipi," kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati manisnya buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil, dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun,
datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikitpun. Sontak saja, kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka segera berlari mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Akhirnya diputuskan langkah yang diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Mekah. Dan yang lebih mengherankan, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan subur. Masya Allah! Kepakaran Syekh Nawawi tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Karya tafsirnya, Al-Munir, sangat monumental. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Al-Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal. Sementara Kasyifah Al-Saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumeir Al-Hadrami. Karya-karya dia di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan Ad-Dareri, Nur Al-Dalam, Fat Al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadis misalnya Tanqih Al-Qaul. Karya-karya dia di bidang ilmu fikih yakni Sulam Al-Munajah, Nihaya Al-Zain, Kasyifah Al-Saja, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu Syarah Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujain. Adapun Qomyu Al-Tughyan, Nasaih Al-Ibad dan Minhaj Al-Ragibi merupakan karya tasawuf. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, pada usia 84 tahun. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak jauh pula dari makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air. Tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Peringatan ini selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Demikianlah sedikit kisah seputar kehidupan ulama asal Serang, Banten yang dihormati di tanah air dan di tanah suci. Syekh Nawawi Al-Bantani memang layak disebut bapaknya para ulama dan tokoh Islam Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Khalil Bangkalan, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Tubagus Ismail, adalah sedikit dari nama-nama terkenal dalam dunia Islam dan perjuangan bangsa, yang pernah menimba ilmu pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab-kitab karyanya atau kitab kuning yang menjadi kurikulum pokok pesantren-pesantren di tanah air, membuktikan jasanya yang tidak sedikit bagi pembangunan agama dan bangsa. Tinggal lagi generasi selanjutnya yang merawat, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan seluruh ajaran beliau. Sampai berjumpa di lain tokoh pemirsa. Sekian dan terima kasih.